Tapi lihat bagaimana sayang beliau untuk kita. Beliau tunggu kita, beliau doakan kita, beliau tahan doa pamungkasnya di dunia untuk kita di akhirat. Beliau tunggu kita. Dan di depan neraka sambil menunggu kita datang, mendoa-doakan kita kepada Allah. Ya Allah, selamatkan ini umatku. Ya Allah, selamatkan ini umatku. Ya Allah, selamatkan. Hai umatku, dikit lagi disemangatkannya kita. Adakah pemimpin macam itu? Layakkah kita bersalawat banyak untuknya? Layakkah kita untuk mengikuti ajarannya? Layakkah kita membela kehormatannya? Sangat layak, saudaraku. Sangat layak hidup kita ini kita persembahkan untuk membela kehormatannya, menegakkan ajarannya, bahkan siap mati untuknya. Hari ini zuriatnya dititipkan kepada kita, anak keturunannya yang ikut membela agama dari risalah yang dibawanya. Ketika keturunannya disakiti, apa yang kita lakukan? Ketika zuriatnya dihina, ketika zuriatnya dipermalukan, apa yang sudah kita lakukan? Apakah kita layak mendapatkan syafaat Rasulullah nanti pada hari kiamat? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga salat isya berjamaah kita, salat sunat kita, zikir dan doa kita seluruhnya diterima oleh Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kaum muslimin, kita lanjutkan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya kajian tentang perjalanan hidup ini yang sudah kami tempuh butuh waktu 3 tahun. Kajian tentang perjalanan hidup ini butuh waktu 3 tahun. Kami menamatkan kitab-kitab dan kami bedahkan kitab itu kepada umat. Sekarang kita sampaikan dalam satu kali pertemuan. Maka sudah dipastikan ini hanya ringkasan ya. Ini ringkasan saja. Kaum muslimin, tadi saya salah menuliskan. Selepas hisab penyerahan kitab baru timbangan. Jadi timbangan amal setelah kitab diserahkan. Karena yang ditimbang itu 3. Isi kitab sendiri, amalan dan badan. Maka tentu saja setelah kitab diterima. Sebenarnya kejadian demi kejadian ini butuh waktu yang panjang. Seperti paniknya orang di padang mahsyar sampai kepada syafaat uzma. Bagaimana perjalanan mereka mencari nabi demi nabi agar setiap nabi bisa menolong mereka, mendoakan kepada Allah sampai terakhir jumpa dengan Nabi Muhammad. Lalu setelah itu menuju Arad. Kejadian menuju Arad ini sangat mengerikan, panjang ceritanya, banyak ayat-ayatnya, banyak dalil-dalilnya. Kami tidak perpanjang, semuanya kita ringkas. Lalu hisab, apalagi kajian hisab, kajian masalah hisab, persidangan Allah pada hari kiamat luar biasa. Bisa merinding kita, mampu menangis kita Pak. Tapi kita sekali lagi, karakter pengajian kita pada malam hari ini sifatnya adalah mulakhasah ya, ringkasan saja. Setelah mizan, setelah kita ditimbang, apalagi yang akan terjadi berikutnya? Setiap jin dan manusia dihalau menuju ke bab, wajib memasuki bab itu. Bab itu apa? Pintu gerbang yang sangat besar. Pintu gerbang ini batas antara padang mahsyar menuju kepada titian neraka yang disebut dengan sirat ya. Jadi ini sekarang masuk ke dalam bab dukhulul bab. Allah firmankan dalam surat Al-Hadid, bab ini, pintu gerbang ini, di bagian luar padang mahsyarnya terang benderang karena ada matahari. Sementara di balik bab ini, di balik pintu gerbang ini gelap gulita Pak. Gelap gulita. Setiap orang yang masuk tak mampu melihat apa-apa, walaupun telapak tangan didekatkan ke wajah tak bisa dilihat. Beruntungnya orang beriman yang semasa hidup di dunia memang sangat baik, soleh, taat, takut buat dosa. Semakin hebat amalannya di dunia,
semakin besar cahaya yang muncul dari badannya. Ada yang cahayanya sebesar gunung, kata Rasulullah sallallahu alaihi. Jadi satu orang itu ada cahayanya yang seperti matahari, ada yang cahayanya sebesar gunung, ada cahayanya sebesar bukit, ada cahayanya hanya sebesar onta, ada yang cahayanya hanya sebesar lengannya, dan ada yang cahayanya hanya seujung kuku. Ibarat kita mencis dari gas itu ya, itu kan ada lampu senternya, ya sebesar itu. Tapi lebih mending, walaupun begitu dia masih ada cahaya untuk menerangi jalannya menuju ke titian. Jadi dari pintu gerbang menuju titian sirat di atas neraka jahanam, dia menempuh perjalanan gelap yang tak karu-karuan jauhnya perjalanan itu. Ada lubang, ada tembok, ada jurang, ada apa. Kalau tidak ada cahaya gimana kira-kira? Gelap gulita. Syukur orang beriman yang amal solehnya memadai, yang tabungan amalnya memadai, tubuhnya bercahaya dan dia punya cahaya. Di situ orang-orang munafik berkata dalam surah Al-Hadid, qalu dzuruna naqtabis min nurikum. Mereka berkata, wahai teman, wahai kawan, tunggu kami, jangan terlalu cepat kalian jalan. Kami nggak punya cahaya, kalian bercahaya, kami mau numpang dengan cahaya kalian. Apa kata orang beriman? Sorry coy, kami kebelet, pengen cepat masuk surga. Kalian dulu mentertawakan kami di dunia, kalian dulu ngejek kami, kalian dulu memfitnah kami, kalian dulu mempersulit kami, kalian dulu sok-sokan, mentang-mentang kalian dekat dengan penguasa, mentang-mentang kalian dulu berkuasa, mentang-mentang kalian dulu, mentang-mentang kalian. Sudahlah, sekarang kami mau sibuk dengan diri kami sendiri, kalian urus diri kalian sendiri. Saat itu orang beriman memang tidak peduli dengan orang munafik. Qalarji'u wara'akum faltabisu nura. Kalau kalian butuh cahaya, baliklah ke belakang, hiduplah lagi ke dunia, ambil cahaya di sana. Karena yang dimaksud dengan cahaya adalah mengamalkan Al-Quran semasa hidup di dunia, maka Al-Quran yang diamalkan akan menjadi cahaya nanti pada hari kiamat di balik bab kegelapan. Di situ orang-orang beriman mulai berjalan, dan mereka menemukan jembatan mereka di titian. Ada jembatan khusus untuk Zulkifli Muhammad Ali, ada jembatan khusus untuk Pak Bambang, ada jembatan khusus untuk Ananda, siapa nama? Yusuf Thaqif. Masing-masing kita ada jembatannya, dan jembatan itu tergantung amal kita di dunia, tergantung bagaimana kita menjalani Islam di dunia. Semakin kita mengamalkan Islam secara kafah, semakin besar dan luas jembatan yang terhampar di depan kita, sehingga kita bisa meluncur dengan maksimal. Tapi semakin kecil Islam yang diambilnya ketika hidup di dunia, semakin kecillah jembatannya. Seberapa banyak kita memakai Islam ketika hidup di dunia, sebesar itulah jembatan yang disediakan. Bahkan ada yang jembatannya hanya sebesar bambu, maka dia akan susah menjaga keseimbangan. Dari mana jembatan itu? Dari bibir jurang neraka yang sebelah sini sampai ke bibir jurang neraka yang sebelah sini. Berapa luasnya bibir ini? Demi Allah, kata Rasulullah, seandainya seluruh galaksi di ruang angkasa, seluruh bintang-bintang yang ada di ruang angkasa, seluruh langit dimasukkan, maka semuanya masuk dengan gampang. Di situ terbentang jembatan. Disitulah kita harus berjalan, Pak. Dan itu tak karu-karuan, entah berapa lama, entah berapa ribu tahun kita berjalan di atas titian. Dalam setiap 100 orang umatku yang meniti titian itu, kata Rasulullah, 99-nya jatuh masuk ke dalam. Cuma satu yang selamat sampai ke seberang. Dan Nabi dah nunggu di seberang. Nabi menunggu di seberang. Semakin dekat umatnya, semakin nampak udah babak belur umat ini, Pak, dangus-angus.
Tidak ada seorang pun melainkan wajib berjalan di atas titian. Wa in minkum illa wariduha. Tak ada satu pun di antara kalian melainkan wajib mendatangi titian itu dan berjalan di atasnya. Yang menentukan kita cepat nyampe seberang adalah seberapa banyak bekal yang kita siapkan. Makin rajin dia sedekah di dunia, makin hebat dia berinfak di dunia, makin hebat dia menolong agama Allah di dunia dengan hartanya, dengan nyawanya, dengan otaknya, dengan keahliannya, makin cepat Allah menyampaikannya ke seberang. Ada yang sampai ke seberang, kata Rasulullah, seperti kerjapan mata sampai dia langsung. Ada yang sampai ke seberang seperti kecepatan kilat. Ada yang sampai ke seberang seperti hembusan angin yang tercepat. Ada yang sampai ke seberang seperti kuda yang paling laju. Ada yang sampai ke seberang dalam keadaan berlari. Ada yang meniti dalam keadaan maraton. Ada yang sambil berjalan. Ada yang merangkak dan bahkan ada yang bergelayut. Ini di waktu mizah, di waktu titian. Kaum muslimin, di saat titian ini, ya, ini adalah sirat, ya. Di saat titian ini, Rasulullah berkata, saat ditanya oleh Bunda Aisyah, ya Rasulullah, engkau cari enggak saya nanti pada hari kiamat? Engkau peduli enggak dengan saya nanti dengan hari kiamat? Kata Rasul, maaf Aisyah, maafkan aku wahai Aisyah, nanti pada hari kiamat di tiga keadaan tidak ada satu orang pun yang peduli dengan orang lain, termasuk diri beliau dengan istrinya. Bahkan Rasul berpesan pada Fatimah, hai Fatimah, jangan mentang-mentang aku bapakmu kau menyangka engkau akan selamat pada hari kiamat. Selamatmu nanti pada hari kiamat tergantung pada dirimu di dunia ini. Ingat itu baik-baik Bapak Ibu. Maka kata Rasulullah, hai Aisyah, ada tiga keadaan nanti di hari kiamat orang tak peduli dengan orang lain. Satu adalah ketika hisab, saat hisab. Ini yang pertama, orang tak peduli dengan orang lain. Yang kedua, saat mizan, orang tak peduli dengan orang lain. Yang ketiga, saat di atas sirat, orang tak peduli dengan orang lain. Semua sibuk dengan diri masing-masing. Masalahnya sekarang, sirat itu kaum muslimin, saat seseorang jatuh dari sirat, berapa lama baru nyampe ke dasar? Berapa lama nyampe di dasar? 70 tahun lamanya baru nyampe ke dasar, Pak. Sementara ketika dia jatuh, tubuhnya makin lama makin membesar di atas udara itu, sambil jatuh terus membesar sampai dia ke dasar, tubuhnya sudah sebesar penduduk neraka resmi. Rasulullah berkata, penduduk neraka itu seandainya dia masuk ke bumi kita ini, dia masukkan kakinya ke dalam laut yang dalam, hanya semata kaki laut yang terdalam itu, Pak. Besar dan tingginya. Gurat, apa namanya ini? Yang garis-garis di jidat kita ini. Ini nanti penduduk neraka, di dalam neraka seperti sungai yang sangat luas dan panjang. Saking besarnya ini. Lalu Rasul berkata, pinggul penduduk neraka dari pinggul sini ke sini adalah jarak dari Mekah ke Madinah. Satu pinggul penduduk neraka. Jadi ketika dia terjatuh, sejak itu selama 70 tahun dia terus mengalami pembesaran sampai ke dasar. Seluruh orang munafik, seluruh umat Nabi yang jahat, yang mempermainkan sholat, yang berzina, yang korupsi, yang jahat pada rakyat, yang suka memfitnah ulama, yang suka mengadu domba, yang menghasung fitnah, yang memberikan persaksian palsu, yang suka berdukun dan sebagainya, mereka ini seluruhnya berjatuhan. Mengerikan kaum muslimin. Sementara dari bawah, kata Rasulullah, api neraka jahanam itu memiliki lidah-lidah, dan lidah-lidah itu dari bawah mengait, menyambar-nyambar orang yang sedang berjalan. Ya, menyambar dari bawah, dari sebelah sini menyambar, sebelah sini dan menyambar. Sementara saat kita sedang waspada, mana pula nampak oleh kita ada sambaran. Apalagi yang jalannya sebentar, lama-lambat dia akan kena lalu ketarik ke dalam neraka. Ini mengerikan kaum muslimin. Neraka itu benar-benar ganas, dia bagaikan punya mata dan dia terus melilit orang untuk dibawa ke bawah. Sementara kata Rasulullah dari kanan dan kiri ada kail-kail yang
akan membuat dia tercampakkan. Dari sini datang menyerang, dari sana datang menyerang. Tak tahu kita di sebelah mana yang akan menghantam kita. Kalau melambat-lambat bahaya, Pak. Kalau melambat-lambat bahaya, memang harus laju kita di atas sirat itu. Sementara perjalanan begitu jauh, tak ada air minum, tak ada kendaraan. Mampukah kita membayangkan apa yang bisa menyelamatkan kita di atas sirat? Demi Allah, iman dan amal soleh kita hari ini, di kehidupan yang hanya sebentar ini menentukan segala-galanya nanti. Jangan salah-salah kaum muslimin. Ketika di dunia jangan menunda-nunda amal. Ketika di dunia jangan menambah dosa. Ketika di dunia jangan pelit untuk agama Allah. Jangan bakhil ketika di dunia. Ayo, mumpung masih hidup. Mungkin besok lusa kita sudah tak ada. Ya, lanjut. Jadi Nabi menunggu sambil mendoakan, ya Allah, selamatkanlah. Hai umatku, sikit lagi, sabar. Ada yang udah dekat banget jatuh, coba bayangkan, Pak. Dan Nabi menyaksikan itu. Nabi sedih. Coba pedulinya Nabi Muhammad dengan kita, Pak. Seharusnya beliau udah senang-senang dalam surga, tapi beliau pemimpin sejati, guru sejati. Beliau tak mau masuk surga sampai semua umatnya selesai. Ya Allah, diurusnya banget kita, Pak. Kalau Nabi itu adalah orangnya egois, beliau sejak dibangkitkan sudah boleh masuk surga duluan. Tapi tidak, dia saksikan umatnya satu persatu sambil terus meminta-minta, ya Allah ringankan umatku yang ini, ya Allah tolong umatku yang itu. Ya Allah, sibuk dia ngurus kita, Pak. Pas dia bangun dari liang lahatnya, yang ditanyanya bukan bininya, bukan anaknya, yang ditanyanya duluan adalah umatku di mana. Bagaimana umatku? Kita yang ditanyanya duluan. Pernah dia melihat kita? Pernah beliau jumpa dengan kita? Kebaikan apa yang sudah kita berikan untuk Nabi Muhammad? Ketika beliau dihina, adakah kita marah? Ketika beliau diejek, ketika beliau dipermalukan, adakah kita tampil, bahkan nyawa pun kita persembahkan? Layakkah kita diperhatikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Tapi lihat bagaimana sayang beliau untuk kita. Beliau tunggu kita, beliau doakan kita, beliau tahan doa pamungkasnya di dunia untuk kita di akhirat. Beliau tunggu kita. Dan di depan neraka sambil menunggu kita datang, mendoa-doakan kita kepada Allah, ya Allah selamatkan ini umatku, ya Allah selamatkan ini umatku, ya Allah selamatkan. Hai umatku, dikit lagi disemangatkannya kita. Adakah pemimpin macam itu? Layakkah kita bersalawat banyak untuknya? Layakkah kita untuk mengikuti ajarannya? Layakkah kita membela kehormatannya? Sangat layak, saudaraku. Sangat layak hidup kita ini kita persembahkan untuk membela kehormatannya, menegakkan ajarannya, bahkan siap mati untuknya. Hari ini zuriatnya dititipkan kepada kita, anak keturunannya yang ikut membela agama dari risalah yang dibawanya. Ketika keturunannya disakiti, apa yang kita lakukan? Ketika zuriatnya dihina, ketika zuriatnya dipermalukan, apa yang sudah kita lakukan? Apakah kita layak mendapatkan syafaat Rasulullah nanti pada hari kiamat? Baiklah kaum muslimin, ini sebuah renungan. Saya nggak tahu ya, saking meletup-letupnya perasaan ini, tak tahu ngomong apa lagi sebenarnya. Kita lanjutlah. Di sirat, seandainya dari 100 umatku, kata Nabi, berjatuhan berapa tadi? Maka yang sampai ke seberang 1. Setelah sampai di seberang, mereka langsung mengikuti proses al-haudu, meminum telaga Nabi, minum air di telaga Nabi, dan dituangkan air telaga Nabi itu ke atas kepalanya. Siapapun yang dituangkan ke atas kepalanya, kulitnya yang tadi hangus-hangus menghitam, semuanya menjadi remaja dan muda kembali, ganteng luar biasa, cantik sempurna. Ya. Dan siapapun yang minum, semua dahaganya hilang selama-lamanya. Masya Allah. Kaum muslimin yang kami muliakan, di telaga Haud. Tapi ada beberapa orang yang saat dia sudah lewat, ternyata orang ini mendekati telaga, dicengkram, diambil, dicekik oleh malaikat, dilemparkan jauh-jauh. Nabi terkejut melihat ada umatnya berguling-guling karena dilemparkan oleh malaikat. Padahal sudah selesai meniti sirat yang melelahkan. Nabi terheran dan Nabi berkata, hei para malaikat, kau apakan
Mereka berhak minum airku. Apa kata para malaikat? Innaka la tadri, hai Muhammad, engkau tak tahu ngapain mereka sepeninggalmu. Umat yang ini berbuat ini, umat yang itu berbuat itu. Kami tahu mereka tak berhak minum air telagamu. Makanya Nabi berkata, di akhir zaman akan banyak penguasa-penguasa yang penipu, akan banyak penguasa-penguasa yang zalim. Siapa yang bergabung dengan mereka, membenarkan penzaliman mereka, membenarkan penipuan mereka, ikut bersama mereka, dia bukan umatku, aku bukan nabinya, dia tidak berhak meminum airku nanti pada hari kiamat. Tidak berhak minum dari telaga Nabi. Jadi kalau ketemu oleh kita masa di mana para pemimpinnya adalah para pembohong, zalim, kita bergabung dengannya, kita berpihak dengannya, kita tolong dia, jadi buzzer kita, maka orang macam ini bukan umat Nabi, Nabi bukan nabinya, dia tidak berhak meminum dari telaga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Mengerikan ini kaum muslimin. Ya, setelah selesai dari haud, beberapa kelompok manusia dicampak-campakkan oleh malaikat. Di antaranya yang di stop, ditahan. Kamu nggak boleh. Kenapa? Urusan kamu belum selesai. Ada orang di dunia yang dulu kamu zalimi, belum selesai, kamu belum minta maaf dengannya. Ada dulu di dunia urusan hutangmu dengannya belum kamu bayar. Nah, jangan selesai, jangan dulu. Kamu harus selesaikan dulu. Maka penyelesaian pada hari itu nggak bisa dengan minta maaf, tak bisa dengan pakai I'm sorry, please forgive me, afwan, nggak ada itu cerita. Saat itu tidak ada cerita pegang tangan cium-cium, nggak ada cerita. Pegang kaki lalu lututnya kita cium-cium, kakinya kita cium-cium biar memaafkan, nggak ada cerita. Saat itu apa yang kita belum selesaikan di dunia, kita selesaikan dengan amal kita nanti pada hari kiamat. Sehingga Nabi berkata, tuan-tuan, tahukah kalian siapa yang bangkrut itu? Para sahabat berkata, yang duitnya, hartanya, modalnya habis semua ya Rasulullah. Bukan, kata Nabi. Yang bangkrut itu adalah umatku yang nanti datang pada hari kiamat membawa amal ibadahnya, sholatnya, puasanya, sedekahnya, dia bawa untuk masuk surga. Lalu dia ditahan oleh malaikat. Lalu orang-orang yang dulu di dunia dia sakiti datang minta keadilan. Orang yang di dunia dulu hutangnya, dananya tidak dikembalikan, datang minta penyelesaian. Orang-orang yang dulu di dunia difitnahnya, datang minta keadilan. Orang-orang yang dulu di dunia berhasil dia pecah belahkan rumah tangganya, dia buat permusuhan sehingga dia disiksa, dia dicampakkan, dia dipenjara dan sebagainya. Orang-orang ini datang minta keadilan di hadapan Allah. Maka orang-orang yang zalim ini akan diambil amal solehnya, dipindahkan ke orang ini. Amal soleh yang ini diambil, amal soleh ini diambil. Ketika habis amal solehnya, yang datang minta keadilan masih aja ada, maka dosa orang itu yang diambil dipindahkan ke dia. Karena tidak ada lagi amal soleh, dosanya malah banyak. Fa'utrihu finnar, akhirnya orang ini dicampakkan ke dalam api neraka jahanam. Tak ada lagi alasan untuk dia bisa masuk surga karena amal solehnya sudah pada habis. Itulah umatku yang bangkrut, bahkan dosa orang dipindahkan ke dia. Awas Pak, selagi masih hidup, jangan gampang-gampang kita bersembunyi dari utang. Gaji pegawai kita jangan dikurang-kurangi tanpa hak. Orang yang mentang-mentang tidak berdaya, lemah, kita caci maki, kita permalukan di depan orang banyak, nanti dia menuntut Pak. Selesaikan di dunia sebelum di akhirat. Khawatir kita jadi orang bangkrut nanti kaum muslimin. Khawatir kita, jangan ada tanah orang sejengkal pun yang kita ambil. Kita geser setapak demi setapak batas tanah kita dari tanah orang. Ya, akhirnya lama-lama makin kecil tanah orang. Hati-hati. Semuanya akan diselesaikan dengan penyelesaian yang sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang saya muliakan. Setelah ini barulah proses berikutnya. Proses berikutnya seseorang yang ternyata tidak munafikin, orang-orang yang belum selesai urusannya dan bangkrut, semuanya masuk neraka. Saya mengkaji neraka ini lebih dari 8 bulan Pak, di gedung majelis ilmu di Kota Payakumbuh, Sumatera Barat, dengan jamaah lebih dari 8 bulan. Sementara pengajian kami rutin 2 kali seminggu, 1 kali pertemuan 1,5 jam. Itu 8 bulan lebih.
menamatkan tentang neraka. Nah, alhamdulillah yang selamat ya, beruntung masuk surga abadi di dalamnya selama-lamanya. Nah, ini dia. Ibarat Allah yang kami cintai, inilah akhir daripada perjalanan manusia. Mengingat betapa panjangnya. Saat itu semua orang berkata hidup dunia hanya 1 jam atau setengah jam. Setiap kita nanti membayangkan hidup dunia bagaikan mimpi, Pak. Bapak mimpi malam-malam, besok paginya ingat. Cepat sekali ya, berkelebatnya begitu. Begitulah perasaan setiap orang nanti, mengingat betapa panjangnya. Maka wahai kaum muslimin, dari sini saja, dari hasyar sampai kepada mizan, sampai kepada mizan, dari hasyar sampai kepada mizan lamanya 50.000 tahun. Dari hasyar sampai mizan 50.000 tahun. Kita belum mengkaji tentang ba'ats, tentang bab, tentang menuju ke sini berapa lama di atas sirat, kita belum kaji. Ini aja udah 50.000 tahun, Pak. Berapa lama sih kita hidup di dunia? 60 tahun, 50 tahun, paling 70 tahun, paling bandar 90 tahun. Ya, rata-rata di angka 70-an dan meninggal. Maka hidup kita ini hanya sekali. Hiduplah dengan benar, hiduplah dengan serius, hiduplah dengan sungguh-sungguh. Tiru para sahabat, mereka paham hidup bukan untuk selamanya. Mumpung masih hidup, mereka ingin jadi pemenang. Mereka menjadi pesaing untuk mengalahkan yang lain di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka setiap sahabat ingin sholatnya paling lama dalam tahajud. Setiap sahabat ingin berdirinya paling lama, ingin sholat sunatnya paling banyak, ingin puasa sunatnya paling disebut-sebut oleh Allah di langit sana, ingin sedekahnya paling terkenal di sisi Allah, ingin jihadnya paling terkenal di sisi Allah. Seluruh sahabat ingin mengalahkan yang lain. Wa fi dzalika falyatanafasil. Untuk menjadi pemenang pada hari kiamat di kehidupan dunia ini, berlomba-lombalah kalahkan yang lain. Selamat berjuang, mari berlomba-lomba kaum muslimin untuk kehidupan sesaat yang sebentar lagi kita semua akan tutup umur, tutup buku. Tak bisa tidak, Pak. Setiap kita sudah ada jadwalnya masing-masing di Lauhul Mahfuz, tak bisa mengelak. Jadi mumpung masih hidup, ayo bawa sebanyak-banyaknya pencarian kita yang ada di dunia ke akhirat. Jangan sampai ditinggalkan di dunia, orang lain yang menikmati sementara kita yang mencari, orang lain yang menikmati sementara kita yang dihisab nanti pada hari kiamat. Nabi bertanya kepada para sahabat, hai saudaraku, siapa di antara kalian ayyukum yuhibbu malahu aw mala ghairihi? Siapakah di antara kalian yang lebih mencintai harta pribadi milik dirinya, milik dia, atau harta orang lain yang dititipkan di tangannya? Jawab sahabat-sahabat menjawab, maluna ahabbu ilaina min mali ghairina. Tentulah harta milik pribadi kami lebih kami cintai ya Rasulullah daripada harta orang lain yang ada di tangan kami. Kata Nabi, maluka ma qaddamta. Hartamu adalah yang engkau segerakan di dunia, engkau kirim-kirim kepada Allah. Bangun masjid, tolong pesantren, bantu dakwah fisabilillah, jihad Palestina dan segala macamnya. Kita kirim-kirimkan kepada Allah ketika masih di dunia. Itu yang hartamu, itu yang menjadi milikmu. Wa malu ghairika ma akharta. Sementara harta milik orang lain adalah yang engkau tinggalkan di dunia. Jadi warisan, beli tanah, beli rumah, perbanyak toko, kembangkan usaha, perluas aset, bengkakkan rekening, mati, nggak kebawa, dinikmati oleh ahli waris. Mereka yang menikmati, kita yang dihisap. Itu bukan hartamu, yang hartamu yang cepat engkau kirimkan. Maka kaum muslimin, ini menjelang huru hara besar akhir zaman, Pak. Tak lama lagi nggak ada yang bisa kita sedekahkan. Walaupun tanah luas, nggak ada yang butuh dengan tanah luas lagi. Walaupun ada mobil, mobil sudah nggak bisa berjalan, nggak bisa bergerak lagi. Tak lama lagi huru hara besar akan terjadi kaum muslimin. Sekarang masih bisa bersedekah. Setiap acara ada penggalangan dana. Secara ayo bawa sedekah terbaik. Sebenarnya itu rahasia Allah, karena tak lama lagi kita tak bisa lagi bersedekah. Sekarang masih bisa. Kirim cepat, kirim banyak-banyak, tapi tahan sebagian untuk persiapan kita. Gitu kaum muslimin.
di fase kelima nanti Islam berjaya memimpin seluruh dunia, tak ada pula orang yang mau menerima zakat, tak ada pula orang yang mau menerima hadiah, walaupun emas 2 genggam tangan kita serahkan, nggak mau. Kenapa? Tak ada satupun orang miskin lagi ditemukan di dunia. Seluruh orang subur, sehat, makmur, kaya raya, melimpah ruah. Maka sekaranglah saatnya perbanyak sedekah, infak, wakaf, dan jangan benci dengan pengumuman bawalah harta terbaikmu untuk sedekah. Kan biasanya begitu kan, ada undangan bawa infak terbaikmu. Orang-orang munafik mencibir dia. Ya. Orang-orang munafik mencibir, penuh ejekan. Padahal ini rahasia Allah. Tak lama lagi demi Allah, tak ada lagi orang dan harta yang bisa kita infakkan, kita sedekahkan. Baik kaum muslimin, hidup hanya sekali, hidup hanya sebentar, tak lama lagi kita semua mati. Maka bawalah persiapan menuju akhirat, hidup abadi yang tak lagi mati-mati, mumpung kita masih hidup sekarang ini. Baiklah, terakhir sebelum kita berdoa bersama-sama, kami disampaikan oleh IO kami bahwa alhamdulillah insyaallah di malam hari ini bisa mengajak kaum muslimin beramal. Kita semua sadar, kita tahu amal kita sudah ada sebelumnya, tapi kita tak tahu di antara amal itu mana yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kami mengajak Bapak Ibu sesuai dengan kajian kita malam hari ini juga. Pesantren saya jauh di pedalaman Sumatera Barat, di Kabupaten 50 kota namanya, jauh di kaki bukit. Ketika Gus Nur datang ke sana, ketika ustaz-ustaz kita, dai-dai kita datang ke sana, mereka geleng-geleng kepala, kok di ujung dunia Buya kita ini mencari pesantren, mencari tanah. Nah sekarang alhamdulillah pesantren kita ini sudah jalan, aktivitas masjidnya luar biasa, pembelajarannya semuanya terjadi di masjid. Sekarang masjid itu ketika warga masyarakat terlibat dalam acara-acara besar, acara-acara dakwah pembinaan, maka masjid sudah tidak lagi bisa menampung warga masyarakat yang ikut beraktivitas dan beribadah di masjid kita. Kondisinya terpaksa masjid diperluas ke belakang. Alhamdulillah ada tersisa tanah 15 kali 25, dan itu semuanya kami perluas untuk mak-mak nomor 1, untuk ibu-ibu, sebab kalau di dalam masjid habis untuk laki-laki saja Pak. Jadi dengan ini kita semua menghimbau, mengajak Bapak Ibu, ayo bawa harta dunianya untuk menjadi harta sesungguh milik kita. Titipkan pada kami, kami bawakan, terima nanti di akhirat, menjadi pemberat timbangan amal soleh Bapak semua, menjadi harta sejati Bapak Ibu semua. Pahalanya di dunia mengalir sampai hari kiamat insya Allah. Semakin banyak Bapak memberi, semakin banyak Allah mengembalikan. Itu janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari silakan saudaraku, ya Bapak-bapak yang ada bawa kotak, jalan, kumpulkan dari orang-orang yang sudah punya niat dan punya azam. Sekali lagi kami menolong membawakan, Bapak menerima hasilnya. Ya, di akhirat temukan dalam keadaan Bapak Ibu terkagum-kagum melihat ternyata sedekah kita berbunga dan memberatkan timbangan amal soleh kita masing-masing. Silakan ibu-ibu juga demikian, bahkan santri-santri kita kecil pun itu tetap kalian belajar untuk mempedulikan diri kalian dan akhirat kalian. Maaf kaum muslimin, ketika kita duduk di warung, ringan bagi kita 20.000, 15.000 untuk surga yang kita nanti-nanti dari Allah. Harganya tentulah Bapak Ibu bisa menilainya. Dengan apa harusnya kita menilainya? Barakallahu fikum. Mari baca ayat kursi sambil ini jalan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء
وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله العظيم. InsyaAllah kita berdoa bersama, angkat tangannya nanti ya, aminkan semua doa. Mungkin bagi Bapak Ibu yang memiliki niat, ketulusan dan keikhlasan yang luar biasa, tapi malam ini tak bawa dananya, namun ingin ikut beramal, silahkan di nomor rekening masjid. Nama rekening kita Masjid An-Nabawi, Masjid An-Nabawi Uzma Center, Uzma Center. Banknya Bank Syariah Indonesia, nomor rekeningnya 800-837-98. Ini konfirmasinya di admin nomor 0852 2222 4408 ya. 12345 ya, 085222224408. Silakan Bapak bantu transfer, karena sebenarnya sudah tidak banyak lagi, insya Allah hanya tersisa 176 juta lagi dari 350-an yang harus kita cari, sisa sekarang 176. Semoga saja ini segera terwujud sehingga Ramadan sudah bisa dipakai. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, boleh nanti difoto, bahkan langsung ditransfer supaya jangan lupa. Ya Allah, terimalah amalku. Ya Allah, jadikanlah ini hartaku. Ya Allah, jadikanlah hartaku berbunga sampai hari kiamat. Jadikanlah pahala untukku mengalir tanpa putus-putus. Doakan itu Pak. Mari kita baca doa bersama-sama, diaminkan. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Allah ya Rabbana ya Hayyun ya Qayyum ya Rabbana ya Mujibas Sa'ilin. Ya Allah, berilah kami hidayahmu di akhir-akhir hidup kami ya Allah. Ya Allah, di sisa umur yang masih ada, tolong kami agar menjadi hamba-Mu yang terbaik di mata-Mu ya Allah. Ringankan kami beramal soleh, ringankan kami beramal soleh, ringankan kami beramal soleh. Datangkan rasa nikmat untuk taat kepadamu ya Allah. Datangkan rasa nikmat untuk taat kepadamu ya Allah. Datangkan rasa nikmat dan manis di hati ini. Semakin kami taat, semakin kami bertakwa, semakin kami merasa nyaman dan tenang ya Allah. Ya Allah, datangkan dan tumbuhkan rasa takut, benci serta jijik berbuat dosa dan maksiat ya Allah. Datangkan rasa takut, jijik dan benci berbuat dosa dan maksiat ya Allah. Datangkanlah rasa takut, rasa jijik dan benci berbuat dosa dan maksiat ya Allah. Kami tahu banyaknya dosa yang sudah kami buat ya Allah, dan kami tak tahu bagaimana cara mempertanggungjawabkannya kelak di hadapan-Mu pada hari kiamat. Kami tahu amalan kami belum seberapa ya Allah. Kami sadar dengan amalan yang belum seberapa, rasanya kami belum lagi layak dan pantas menjadi ahli surga-Mu ya Allah. Namun kami bersyukur kepadamu. Kami kenal Engkau Sang Maha Pengampun. Lalu kami angkat tangan-tangan kami ya Allah, memohon kepadamu, ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami ya Ghaffar. Ampunkan dosa-dosa kami ya Ghafur. Ampunkan dosa-dosa kami ya Tawwab. Ampunkan dosa-dosa kami ya Afuwun Karim. Ya Afuwun Karim, Ya Afuwun Karim, fa'fu anna. Ya Allah, Ya Rabb kami, Ya Allah, Ya Arhamar Rahimin, tolonglah kami agar menjadi pemenang dalam hidup ini ya Allah, mengalahkan orang-orang soleh dan orang taat-taat lainnya ya Allah. Tolonglah kami agar kami senantiasa menolong agama-Mu ya Allah, dengan apapun yang Engkau percayakan ada di tangan kami saat ini ya Allah.
Jadikan kami orang-orang yang dermawan, jadikan kami orang-orang yang ringan tangan, jadikan kami orang-orang yang pemurah, jadikan kami hamba-hambamu ya Allah yang tidak banyak berfikir untuk dan demi agamamu ya Allah, demi keselamatan dan demi memenangkan akhirat kami. Allahumma Rabbana, berilah kami rezeki husnul khatimah di akhir hayat kami. Berilah kami rezeki husnul khatimah di akhir hayat kami. Berilah kami rezeki husnul khatimah di akhir hayat kami. Lindungi kami dari su'ul khatimah. Lindungi kami dari su'ul khatimah. Lindungi kami dari su'ul khatimah. Ya Sami' Ya Alim Ya Basir Ya Latif Ya Khabir Ya Mujibas Sa'ilin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Mohon maaf lahir dan batin. Kaum muslimin, kita tutup dengan istighfar sama-sama. Astaghfirullahalazim. 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 Kita baca doa kafaratul majlis atau khitamul majlis. Kata Nabi, siapa yang baca doa ini sebelum ia berdiri dan tempat duduknya masing-masing, Allah gugurkan seluruh dosa-dosa kecil yang terlanjur ia buat sebelum itu. Mari Bapak Ibu kita baca sama-sama ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf lahir batin. Semoga kita kembali dipertemukan Allah di masa-masa yang akan datang dalam keadaan lebih sehat, lebih beriman dan punya kesempatan. Bila di dunia kita tak Allah izinkan kembali berjumpa, kita berdoa semoga kita bertemu di gerbang pintu surga. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.